kan Banten ini banyak pendatang, daerah urban. Nah, untuk itu banyak sekali perusahaan atau apa pegawainya dari luar. Orang Bantennya sendiri cuma nonton. AA ini ingin warganya, masyarakat di bawahnya itu berpendidikan tinggi. Dia terjun ke daerah-daerah untuk menyampaikan bahwa pendidikan itu penting. Jadi pilihan Abah terhadap orang muda ini sudah pas. Pasti pas. Pas sekali. Pas sekali. Jumpa lagi dalam podcast iNews Serpong. Di studio sekarang ini salah seorang saksi mata dari pertumbuhan Kota Tangerang. Dia adalah Kuswara, salah seorang tokoh masyarakat yang ada di Tangerang. Kuswara ini lebih akrab dipanggil Abah Kuswara. Bicara soal Banten, nah kita ingin tahu bagaimana pandangan Abah Banten ke depan, terutama siapa yang akan menakodai Banten periode 2024 ke depan. Ini kalau Banten ini, saya suka yang muda. Anak muda. Kenapa yang muda, yang konsen dalam pendidikan? Oh, ada tuh anak muda. Ada. Kemarin jadi wakil dari gubernur. AA Andika. Oh, itu suka saya. Ini luar Kenapa? biasa. Karena dia sangat konsen pendidikan. AA ini ingin warganya, masyarakat di bawahnya itu berpendidikan tinggi. Betul. Itu keinginan beliau. Dia terjun ke daerah-daerah untuk menyampaikan bahwa pendidikan itu penting. Pendidikan itu penting. Yang saya katakan tadi kan Banten ini banyak pendatang, daerah urban. Nah, untuk itu banyak sekali perusahaan atau apa pegawainya dari luar. Orang Bantennya sendiri cuma nonton. Jadi cuma melihat aja gitu loh. Jadi Abah mau mengatakan bahwa warga Banten ini jangan jadi penonton di rumah sendiri. Harus jadi tuan rumah. Tetapi untuk mencapai ini solusinya adalah pendidikan. Pendidikan hanya karena pendidikan berkolerasi dengan pendapatan. Itu masalahnya. Ya, saya sangat memahami kalau Abah memberi dukungan pada anak muda yang konsen pada pendidikan. Karena begini, pendidikan itu berkorelasi langsung dengan pendapatan. Betul. Coba kita bayangkan, untuk menjadi pelayan-pelayan di restoran aja itu minimal pendidikan SMA. Kalau cuma tamat SMP, ini mau jadi apa? Paling jatuh-jatuhnya jadi buruh. Nah, jadi buruh ya kita tahu berapa pendapatannya. Saya kira ini mulia sekali. Tetapi ini anak muda ini kan juga bukan sekedar punya visi, tapi udah punya pengalaman. Punya pengalaman. Nah, ini masalahnya. Kenapa saya pilih beliau? Pertama, beliau sudah berpengalaman. Ada pengalaman. Kedua, semangatnya sangat bagus. Ketiga, tadi konsen sekali dalam pendidikan. Karena itu salah satu modal untuk bagaimana negeri ini maju dari pendidikan. Betul. Bangsa yang hebat itu lahir dari SDM yang bagus. SDM yang bagus itu tidak ada yang sumbernya adalah pendidikan. Itu. Tapi kan begini Abah, ini sebagai orang nomor satu kan harus punya pendamping yang sejalan. Nah, di tengah masyarakat ini sudah beredar kabar orang yang bisa mendampingi secara ideal adalah Wali Kota Tangerang. Kota Tangerang ya? Namanya Arief Wismansah. Pak Arief Wismansah. Nah, gimana kalau menurut Kalau menurut saya ini adalah satu pasangan yang pas sekali. Pasangan yang pas. Bapak kan tahu? Pak Arief ini 2 periode di Tangerang Kota. Nah, ini yang menyebabkan saya senang. Kenapa? Berarti beliau ini baik memimpin Kota Tangerang itu. Artinya ada pengalaman mengorganisir ke pemerintahan Kota Tangerang. Sekarang naik ke atas bersama-sama dengan AA Andika, itu akan pasangan yang bagus sekali. Kalau gitu terbalik dong periode yang kemarin. Kalau yang kemarin mantan Wali Kota Tangerang Wahidin menjadi nomor 1, sekarang dibalik. Sekarang wakilnya jadi ke atas. Tapi yang pasti bahwa dua-duanya orang muda. Betul. Itu yang paling penting. Energik, punya visi, punya pengalaman. Itu dia yang paling penting. Apa yang diragukan?
Tidak, makanya itu untuk membangun Banten ke depan, insya Allah akan lebih baik. Akan lebih baik. Okay. Karena tadi itu modalnya adalah pendidikan. Yang itu adalah menjadi konsennya gubernur yang akan datang, yaitu Pak Andika. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Luar biasa ini. Ini nggak kebayang orang muda. Sekarang kan yang dibutuhkan orang muda ini. Iya, eranya orang muda. Orang muda yang sepuh-sepuh. Tapi bagaimana dengan tokoh-tokoh senior? Tokoh-tokoh senior sekarang ini sebaiknya menjadi guru. Menjadi penasehat, menjadi pembimbing yang muda, supaya pengalaman beliau dulu bisa diterapkan lagi kepada yang muda. Ada trik-trik barangkali yang anak muda nggak tahu, tetapi yang sepuh sudah tahu karena sudah berpengalaman. Saya hanya ingin beliau-beliau ini menjadi penasehat. Jadi pilihan Abah terhadap orang muda ini sudah pas. Pas sekali. Pas sekali. Berdua itu pas sekali. Sampai ada ini pas sekali. Pasti pas. Ini kalau itu nanti dikira mau isi bahan bakar nanti. Tapi begini ya, memang eranya anak muda. Ya. Kita doronglah orang muda. Ya betul kata Abah tadi, yang senior ini jadilah pendamping, penasehat. Karena kita juga nggak bisa menafikan bahwa kita harus hormat sama orang tua ini. Betul. Tetapi di sisi lain orang tua juga harus memberi jalan. Ya. Fungsinya adalah mengontrol, jangan sampai salah arah. Nah, jangan sampai menyimpang. Nanti nyasar nanti. Iya. Saya kira dua orang muda ini sangat cocok pas. Dan pasti pas. Sudah pasti. Sudah. Nah, ya kita berharap ini masyarakat bisa melihat, tentu kan kembali ke masyarakat, karena ini kayak yang akan memilih adalah masyarakat. Ya. Tapi kalau menurut Abah sudah pas. Saya berharap beliau jadi. Insya Allah. Kita kembali ke soal Tangerang. Ya. Nah, seperti Abah tadi jelaskan bahwa Tangerang ini tidak bisa dikatakan lagi nempel dengan Jakarta. Ya. Tapi Tangerang adalah metropolitan untuk 3 wilayah ini. Ya. Cuma memang perkembangannya belum merata. Betul. Artinya ada kecamatan yang belum terjamah dengan baik, maksud saya. Iya, karena kan jauh. Iya, karena terlalu besar wilayahnya. Ya. Nah, makanya tadi ada wacana pengembangan lagi di kabupaten, itu baik, sangat bagus. Karena apa? Nanti sudah dicontohkan dengan dengan adanya Tangerang Selatan, ternyata imbasnya itu tapi ke kabupaten. Katanya sekarang orang-orang Jakarta kalau cari makanan enak larinya ke Tangerang. Di Tangerang di tempatnya gitu. Apa aja ada. Wisatanya juga ada gitu. Jadi memang kalau Bapak lihat sekarang, itu kalau hari libur, di Tangerang ini macet. Jalanan penuh. Kita dari rumah mau ke pasar aja, susah. Iya, kalau dulu kan asing, sekarang udah nggak bisa karena macet. Iya. Tapi macet yang mendatangkan uang tentunya. Nah, tentu, itu pasti. Iya, begitu. Jadi, saya mendukung kalau ada pemekaran lagi. Karena bagaimanapun, kita sudah melihat contoh dari Tangerang Selatan akan lebih baik ke depan, gitu. Dan tentunya harus dipimpin oleh anak muda tadi. Anak muda tadi. Baik Abah, ini terima kasih. Ya. Tetapi sebelum kita menutup podcast ini, mungkin ada hal lain yang ingin disampaikan? Hal lain jangan bilang-bilang ya. Apa itu jangan bilang-bilang? Ada yang bilang. Apa itu? Kalau mau ke Singapura nggak usah jauh-jauh. Oh gitu? Ke Tangerang aja. Ada yang bilang di Tangerang itu sudah kayak Singapura. Jadi Singapurnya Banten katanya begitu. Oh, Singapurnya Banten. Jangan ada. Kalau saya mah bukan lagi mengatakan Singapuranya Banten. Iya. Pertanyaan saya, kalau ada teman mau ke sini, paspornya masih berlaku nggak? Karena harus pakai paspor ke sini kan?
Saya kira cukup sekian Abah. Baik. Terima kasih, ini luar biasa. Iya. Yang concern pada orang muda. Orang muda. Sekali lagi. Orang muda. Cocokkan dengan orang muda lagi. Muda lagi. Senior jadi pembimbing. Duduk ya. Itu tadi bincang-bincang dengan Abah Kuswara. Ini mulai dari persoalan serius sampai yang candaan. Tapi candaan juga serius ternyata. Banten sebagai kota provinsi yang menaungi Tangerang. Ada sebuah visi yang bakal memimpin ke depan Banten adalah seorang anak muda. Ini tentu versi Pak Kuswara. Iya. Tapi tentu kita berharap ini terwujud. Adalah pengembangan pendidikan. Tokoh muda ini ingin melihat warga Banten menjadi tuan rumah di rumah sendiri. Ya. Solusinya adalah pendidikan. Terima kasih pemirsa. Sampai jumpa pada podcast lainnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.